Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Amelia, NIM A40121164 dari kelas B. Adapun tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas teknologi pembelajaran. Di sini saya menggunakan aplikasi perekam layar atau screen recorder. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pemanfaatan teknologi pembelajaran dan contohnya. Sebelum itu kita akan membahas tentang pengertian teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran adalah istilah inklusif untuk alat, materi, dan landasan teori untuk mendukung pembelajaran dan pengajaran. Pengertian dari sebuah teknologi pembelajaran tidak terbatas pada teknologi tinggi, tetapi adalah segala sesuatu yang meningkatkan pembelajaran di kelas dalam pemanfaatan pembelajaran campuran tatap muka dan online. Selanjutnya, pengertian teknologi pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, definisi dari Silbert tahun 1970. Teknologi pembelajaran adalah pengembangan, yaitu riset, desain, produksi, evaluasi, dukungan sampai pasokan, dan pemanfaatan komponen sistem pembelajaran, yaitu pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, dan latar, serta pengelolaan usaha pengembangan, yaitu organisasi dan personal, secara sistematik dengan tujuan untuk memecahkan masalah belajar. Pengertian atau definisi yang kedua dari Commission on Instruction Technology atau CIT tahun 1970. Teknologi pembelajaran diartikan sebagai media yang lahir sebagai akibat revolusi komunikasi yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran di samping guru, buku teks, dan papan tulis. Bagian yang membentuk teknologi pembelajaran adalah televisi, film, HP, komputer, dan bagian perangkat keras maupun lunak lainnya. Definisi yang ketiga yaitu dari AECT tahun 1994. Instructional technology is the theory and practice of design, development, utilization, management, and evaluation of progress and research of learning. Artinya, teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi tentang proses dan sumber untuk belajar. Tujuan teknologi pembelajaran ada dua. Yang pertama, untuk memecahkan masalah belajar. Selama ini, belajar adalah sebuah masalah bagi guru dan murid. Banyak murid yang tidak bisa konsentrasi dalam belajar, sehingga ilmu yang disampaikan oleh guru tidak dapat dicerna oleh murid. Belum lagi ditambah dengan kondisi ruang yang tidak rapi penataannya. Di lain sisi, ada guru yang mengalami kesulitan dalam mengajar, sehingga ilmu pengetahuan yang ada pada guru tidak bisa tersampaikan dengan baik kepada murid. Dalam problem di atas, maka diharapkan dengan adanya teknologi pendidikan bisa menjawab masalah tersebut. Untuk tujuan yang kedua adalah untuk meningkatkan kinerja pembelajaran. Guru mengajar dengan menggunakan kapur memang masih bisa memberikan pemahaman kepada murid, tapi jika dibandingkan guru menerangkan dengan LCD proyektor, mana yang lebih efektif? Tentu dengan teknologi LCD proyektor. Sebab akan banyak pesan multimedia dan visual yang memberikan ilmu pengetahuan dan mudah dicerna oleh murid. Seperti contoh, guru mengajar tentang proses terjadinya hujan. Maka dengan diperlihatkan video proses terjadinya hujan, murid akan cepat menangkap ilmu pengetahuan tersebut. Hal tersebut yang bisa dijadikan sebagai maksud tujuan teknologi pendidikan sebagai meningkatkan kinerja pembelajaran, dan mungkin di dalam aspek lain masih banyak lagi. Semua bentuk teknologi termasuk teknologi pembelajaran adalah sistem yang diciptakan manusia untuk suatu tujuan tertentu, yang pada intinya adalah mempermudah manusia dalam meringankan usahanya, meningkatkan hasilnya, dan menghemat tenaga serta sumber daya yang ada.
Pada hakikatnya teknologi itu bebas nilai, namun dalam penggunaannya syarat dengan aturan nilai dan estetika. Prinsip-prinsip yang dijadikan landasan teknologi pembelajaran. Yang pertama, lingkungan kita senantiasa berubah. Perubahan itu ada yang direkayasa, ada yang dapat diperkirakan, namun sebagian besar tidak dapat kita ketahui sebelumnya. Yang kedua, jumlah penduduk semakin bertambah, meskipun dengan persentase yang mengecil. Mereka semua perlu belajar. Belajar itu berlangsung untuk seumur hidup dan di mana saja dan dari mana saja. Yang ketiga, sumber-sumber semakin terbatas. Karena itu, harus dimanfaatkan sebaik mungkin dan seoptimal mungkin. Selain itu, harus diciptakan sumber baru dan didaya gunakan sumber yang belum terpakai. 4 adalah hak setiap pribadi untuk dapat berkembang semaksimal mungkin selaras dengan perkembangan masyarakat dan lingkungan. Yang kelima, masyarakat berbudaya teknologi, yaitu bahwa teknologi merupakan bagian yang tertanam dan tumbuh dalam setiap masyarakat dengan kadar yang berbeda. Pendekatan dalam teknologi pembelajaran. Yang pertama, pendekatan isomeristik, yaitu yang menggabungkan berbagai kajian atau bidang keilmuan, yaitu psikologi, komunikasi, ekonomi, manajemen, rekayasa teknik, dan lain-lain ke dalam suatu kebulatan tersendiri. 2. Pendekatan sistematik, yaitu dengan cara yang berurutan dan terarah dalam usaha memecahkan persoalan. Yang ketiga, pendekatan sinergistik, yaitu yang menjamin adanya nilai tambah dari keseluruhan kegiatan dibandingkan dengan bila kegiatan itu dijalankan sendiri-sendiri. Yang keempat, pendekatan sistematik, yaitu pengkajian secara menyeluruh atau komprehensif. Berdasarkan hal-hal di atas, jelaslah bahwa teknologi pembelajaran tidak hanya berkepentingan dengan masalah belajar pada persekolahan atau lembaga kependidikan dan latihan, melainkan juga masalah belajar pada organisasi termasuk keluarga, masyarakat, dunia usaha, bahkan pemerintah. Pola belajar pada manusia. Dalam hal ini, teknologi pembelajaran mempunyai problem konkret yang dihadapi adalah masalah belajar pada manusia sebagai pribadi atau individu, karena setiap individu mempunyai cara atau pola belajar yang berbeda-beda. Ada 3 pola belajar, yaitu pertama, pola belajar visual, yaitu lebih mudah menyerap, mengatur, dan mengolah suatu informasi melalui indera penglihatan. Yang kedua, pola belajar auditorial, yaitu lebih mudah menyerap, mengatur, dan mengolah informasi melalui indera pendengaran. Yang terakhir, pola belajar kinestetik, yaitu lebih mudah menyerap, mengatur, dan mengolah informasi melalui sentuhan dan gerakan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah media pembelajaran. Media adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Media juga dapat diartikan sebagai alat bantu yang dapat mencapai tujuan pembelajaran. Media pembelajaran meliputi alat yang secara spesifik digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran. Media pembelajaran merupakan komponen sumber belajar yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang memotivasi siswa untuk belajar. Sumber belajar ini terdiri dari sumber-sumber yang mendukung proses pembelajaran, termasuk sistem penunjang, materi, dan lingkungan pembelajaran. Sumber belajar mencakup segala yang tersedia untuk membantu individu belajar dan menunjukkan kemampuan dan kompetensinya. Media pembelajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam pembelajaran yang pada gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. Media pembelajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dengan alasan sebagai berikut. Alasan yang pertama adalah pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar mereka. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pembelajaran lebih baik. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi guru mengajar untuk setiap jam pelajaran. 4.
Siswa banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, dan mendemonstrasikan. Contoh media pembelajaran. Yang pertama ada kelas online. Media teknologi pembelajaran yang pertama adalah media kelas online. Media kelas online ada banyak macam variannya, mulai dari halaman web grup, blog, Twitter, dan situs edukasi online lainnya. Dengan itu, para pelajar dan pengajar bisa saling mengirimkan pemikiran, ide, materi, dan pendapat pada kelas online tersebut. Jika menggunakan media sosial, grup adalah salah satu tempat yang berfungsi sebagai media kelas online. The National School Boards Association melakukan survei bahwa 96% siswa atau pelajar yang mengakses kelas online sangatlah efektif. Kelas online sangatlah mendorong kolaborasi dan keterlibatan dan dapat menjadi motivasi bagi siswa atau pelajar. Kedua, audio dan video. Media teknologi pembelajaran yang berikutnya adalah audio dan video. Metode pembelajaran audio dan video dengan contoh seperti saat kita streaming materi pelajaran dari situs video pembelajaran. Ketika di sana kita akan mendapatkan sebuah penjelasan materi secara online atau offline menggunakan kaset CD atau DVD. Video juga bisa menggunakan fitur webcam dan webcasting yang telah memungkinkan pembuatan ruang kelas virtual dan lingkungan belajar virtual. Webcam juga digunakan untuk menghindari plagiarisme dan bentuk ketidakjujuran akademis lainnya yang bisa terjadi di lingkungan e-learning. 3. Komputer, tablet, dan ponsel. Media teknologi pembelajaran yang berikutnya adalah melalui DV, komputer, tablet, dan ponsel. Pembelajaran kolaboratif adalah sebuah pendekatan pembelajaran berbasis kelompok di mana peserta didik saling bekerja sama dan saling berinteraksi. Fungsinya untuk mencapai tujuan pembelajaran atau menyelesaikan tugas belajar dengan adanya perkembangan smartphone. Kekuatan pemrosesan dan kemajuan penyimpanan smartphone memungkinkan untuk melakukan banyak hal. Hingga saat ini banyak pengembangan aplikasi smartphone memanfaatkannya untuk membuat sebuah aplikasi pembelajaran secara offline maupun online pada smartphone saat ini. Hampir sama dengan fungsi komputer dan tablet, hanya beda ukuran dan spesifikasinya saja. Komputer dan tablet dapat digunakan untuk mengakses situs web learning. Bukan hanya itu, audio, video, dan kelas online pun bisa diakses melalui komputer dan tablet dan sangat mudah untuk dipelajari. Yang terakhir ada papan tulis. Media teknologi pembelajaran selanjutnya adalah papan tulis. Ada 3 macam papan tulis, yaitu blackboard, whiteboard, dan papan tulis virtual. Blackboard dan whiteboard sudah sering digunakan banyak sekolah dan universitas, sedangkan papan tulis belum. Akan tetapi, fungsi dari papan tulis yang pada umumnya dengan papan tulis virtual sama saja, hanya beda barangnya saja. Papan tulis virtual menggunakan sebuah LCD atau layar besar semacam TV besar yang ukurannya hampir sama dengan papan tulis biasa. Hanya saja penggunaan papan tulis virtual ini harus ada pengenalan terlebih dahulu dan alat tulis khusus berbeda dengan sebelumnya. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah keuntungan dan kekurangan teknologi pelajaran. Adapun keuntungannya, yang pertama, mempermudah mencari informasi pembelajaran. Yang kedua, sebagai bahan pengkajian bagi siswa. Ketiga, mempermudah siswa dalam mencari beasiswa. Yang keempat, mempermudah untuk bertukar pengetahuan. Yang kelima, sebagai media untuk mengangkat standar sekolah. Keenam, melatih kemampuan siswa dalam TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Yang kekurangannya ada 5. Yang pertama, munculnya kecurangan pada siswa atau guru, munculnya pelanggaran hak cipta karya. Yang ketiga, menjadikan ketergantungan bagi siswa dan guru. Yang keempat, munculnya penyalahgunaan sumber informasi pembelajaran. Yang kelima, bisa digunakan untuk hal buruk selain pembelajaran.
Dari video ini, kesimpulan yang saya ambil adalah dengan adanya teknologi pembelajaran sangat diharapkan dunia pendidikan saat ini bisa berubah dan menambah kemampuan belajar yang sangat efektif. Karena itu, pemanfaatan internet dan teknologi yang ada saat ini lebih baik untuk dimaksimalkan penggunaannya dalam hal positif. Sekian, terima kasih telah menonton dan mendengar video presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.